Nah yang paling penting ke depan, apalagi yang diharapkan dari ya Bapak terutama selaku komandan sektor 8 ya, apalagi yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan satu Citarumnya, ya, dua masyarakat sekitar ya, yang khususnya warga Indonesia semua. Ya, ya harapan saya sebagai dan sektor yang utama dengan dibangunnya Taman Ikon yang bisa mewadai sebagai ruang publik bagi masyarakat di sekitar Nanjung dan sekitarnya, ya ikut bertanggung jawab, ikut merawat, ikut menjaga kelestariannya, menjaga kebersihannya. Kemudian kepada rekan-rekan media, saya sangat berharap minta tolong disebarkan, diberitakan yang positif, kalau yang negatif nggak usah lah, gitu. Sehingga masyarakat ini bukan hanya tahu tapi juga akan belajar dari hal-hal yang positif yang kita buat tadi. Tapi kan sejauh ini positif semua ya Pak? Alhamdulillah memang kita berangkat dari pikiran positif masalahnya itu. Sana juga. Jadi kalau kita datang ke sana yang dari rumahnya negatif sampai sana berarti positif. Betul apa ya? Banyak yang begitu. Jadi kalau saya melihat dari pagi sampai sore ini, kan kita melihat jam kerja ini kan jam 7 sampai jam 12 ya. Mereka jam 10 kok sudah di situ. Duduk ngomong menghadap ke sungai sambil ngerokok, ini pasti ada masalah. Pak, tapi nanti kalau misalnya aku datang ke sana bisa duduk sambil ngerokok bukan berarti aku ada masalah Pak. Bapak jangan negatif gitu Pak. Ini ada intervensional. Jadi kalau saya melihat itu, jadi kan banyak padanya. Iya. Ada yang datang sama anaknya main ayunan, anaknya main prosotan. Bahkan pernah terjadi, bapaknya asik main game kan, ngadep ke sungai kan, anaknya jatuh di prosotan itu, nangis kan, dia cuek aja sebenarnya. Siapa? Rupanya bapaknya lagi main game, ya kan? Gitu. Jadi disitulah banyak saya melihat perilaku masyarakat ini saya sampaikan ke anggota. Jadi taman ini sebagai pelepas lelah, sampai sebagai tempat pelarian daripada mungkin di rumah berantem sama istrinya kan, lagi adalah ke kamar ya. Ya beda suzon gitu Pak. Ini kan saya memberikan apa istilahnya itu kepada anggota ini, kamu buat taman ini sama halnya kamu membangun sebuah tempat ibadah misalkan masjid. Ini maaf ini ya. Ini pemahaman saya yang sangat dangkal lah, supaya anggota ini sebenarnya supaya semangat aja bekerja. Ketika kamu nanti akan menikmati manakala yang kamu buat itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketika tidak dimanfaatkan berarti kamu nggak ikhlas, ya kan? Nah, saya hanya memotivasi supaya mereka ikhlas. Ternyata taman belum jadi pun sudah ramai yang datang. Nah, saya sampaikan, coba kamu lihat, ketika belum terjadi taman masih kumuh, masih orang buang sampah di sini, itu nggak ada yang duduk. Tapi setelah kamu bekerja, ngangkutin pasir, ngangkutin paving block, ngangkut semen, sekarang terlihat 9 waktu itu sudah 2/3 jadi. Mereka sudah pada datang. Jadi datang gitu kan, ya sudah menikmati lah sarana yang kita bangun kan. Saya sampaikan, kamu jadi karya kamu. Ini sama saja amal jariah. Jadi selama taman ini bermanfaat, pahala kamu mengalir. Sama halnya kamu buat masjid. Selama masjid itu dipakai ibadah, ya pahalamu mengalir. Saya sampaikan gitu. Akhirnya ya sampai hari ini alhamdulillah seluruh anggota Satgas saya itu tidak pernah menurun dalam merapikan, meningkatkan kualitas daripada taman itu sendiri. Jadi suami istri yang lagi berantem juga langsung terinspirasi. Jadi suaminya nggak ada pasti di taman. Memang betul. Ada cerita lucu. Ibu dengan 2 orang anak. Iya. Jadi anaknya nangis, ditinggal. Saya tanya, kenapa? Anaknya masih pengen main, ibunya sudah pengen pulang, mungkin ada pekerjaan di rumah. Akhirnya ya kita mau lah istilahnya, kita asuh. Ya udah main deh, nanti kita anterin pulangnya. Ya itu liku-liku di taman seperti itu. Ada yang nyari anaknya bingung, nyari situ ketemu kayak gitu. Jadi sekarang udah nggak usah jauh-jauh. Kan nanti apa nyari Anis tuh nggak ya? Ya pas ada senam ya. Jadi kalau nyari Anis 1 minggu bisa di sana ya kalau pagi-pagi. Udah kamu nggak? Hari Minggu
Kalau hari Minggu harus pagi senamnya karena siang dikit udah penuh orang. Oh iya. Orang datang bawa tikar gelar di situ. Soalnya hari-hari biasa juga tuh. Hari-hari biasa Apalagi juga. hari weekend. Sekitar berapa orang per pengunjung? Kalau pengunjung nggak tahu sih, nggak tahu. Saya Oh, masih nggak. kita nggak pernah tahu. Nggak pernah. Jangan jualan dari ujung-ujung penuh, parkir motor sebelah kiri penuh, berarti banyak lah. Tapi itu kalau misalnya orang yang jauh gitu kalau ke sana cari di Google Map apa ya, Pak? Sudah ada di Google Map. Keren. Taman Icon Sektor 8 masih di atas situ. Taman Icon Sektor 8. Langsung ada ya, Pak? Kita cek, Pak. Kalau nggak ada juga nembak untuk masukkan YouTube. Tapi sudah kita. Nanti saya bilang sama Pak Iwa, Pak. Kita ada masukkan. Kalau dari ini kompetisi selesai, penjurian pengumumannya kapan? Oh, langsung ada. Pengumuman mungkin 2 hari beres gitu. Oh, penutupan itu 2 harinya langsung diumumkan Yang ya, langsung pemenangnya berapa banyak? pemenangnya ada 3. Kan ada juara 1, 2, 3. Kalau ada juara harapan gitu. Nanti juara kita harapan. buat. Kan tadi saya bilang, Ya. ini kan pendaftarnya masih terbuka, donaturnya juga masih kita buka. Gitu. Iya. Jadi Biasanya semua menang ya, Pak? Biasanya semua menang. donaturnya banyak, juaranya banyak nanti. Oh kan juaranya tergantung masa, jadi sekarang sambil bikin kita harus menghimpun masa juga. Kalau 1, 2, 3 sudah pasti. Nanti kan ada harapan 1, harapan 2, harapan 3, belum sampai harapan yang terakhir berapa dia? Pokoknya semua yang masuk ke situ semuanya dikasih hadiah. Iya, ya itu cara kita untuk merangsang pada inilah Sosialisasi ya, Pak? para peserta lah intinya kan gitu. Iya Pak. Kalau misalnya ini kan pasti lebih banyak ya Pak, begitu tahu ini jutaan penasaran kan? Ya. Kita lihat berapa juta, ayo cepat ikut. Makanya jangan disebutkan enggaknya tadi. Kan emang nggak disebutin Pak, ada juta. Emang cuma juta aja kan emang nggak disebutin. Jadi semuanya penasarannya kita ikut supaya kita tahu berapa hadiahnya. Tapi yang jelas kita tetap memberikan inilah apresiasi pada mereka. Iya. Pokoknya dari juara 1 sampai 3 juta aja. Ya gitu. 1, 2, 3 juta aja. Boleh ya? Aduh, iya website. Udah 3 website. Dapat ya, gratis website. Gratis website. Pak itu taman itu ada Wah, yang iya. Pak itu di taman itu ada yang tiba-tiba tahu sendiri nggak Pak? Iya. Kan karena banyak anak-anak tuh, jadi bikin sekolah kayak sekolah alam gitu di situ buat anak-anak yang Kita kalau PAUD itu kebetulan di PAUD lingkungan siapa itu ya? kan banyak ya. iya. Itu sering datang ke taman itu, jadi mereka belajar sambil bermain. Setiap saya tanya, Bu ini temanya apa? Belajar sambil bermain. Nah belajarnya banyak, ada yang mewarnai, ada membuat kerajinan dari barang bekas, ada yang mengenal lingkungan. Iya. Gitu. Ya frekuensi prosentasenya memang lebih banyak mainnya kalau kita lihat. Namanya juga kepada anak Iya. gitu. Anak mau bebas nih. Banyak anak-anak SD, TTK, PAUD itu banyak di situ. Tapi itu nanti memungkinkan kan Pak di sungainya untuk peparahuan Pak. Kalau itu kita belum berpikir ke sana karena sungainya kan juga dalamnya kurang lebih 6 meter itu. 6 meter. Kemudian Debit air juga tinggi. harus bawah. Harus. Ya, itu yang cukup deras. Kita nggak Ada merekomendasikan. risiko lah ya. Oh, Ya, iya. gitu. Seperti tenang tapi deras ya Pak. Deras karena kan di bawah itu kan ada terowongan Curug Combong tadi. Oh. Yang ketika di hulu terjadi banjir, Majalaya air terkena, sore terkena, itu dibuka. Iya Pak, menarik sekali ya Pak. Nanti kita kapan-kapan main ke sana Pak. Nanti kita podcast di sana. Kita podcast di sana boleh nggak Pak? Kita podcast di sana Pak. Jadi langsung terbayang, oh ini seperti ini gitu kan. Kita ngobrol di Anjungan itu langsung bisa melihat sungai di situ. Iya Pak. Karena kalau podcast di sini kan seperti saya tadi pas datang, sebentar ya saya mau bayangin dulu seperti apa ini. Oh ada taman bermainnya, ada ini. Oh seperti di Sungai Rin. Oh berarti ada seperti ini, ada jogging track, Saya ada. Saya jadi Iya. Bisa disebut taman komplit gitu. Full track ya. komplit. Malah ada apa? Yang masak itu Pak. Ya, Kan ada pernah dengar ini Dari koenjim kemarin. dari Ekoenzim, komunitas Ekoenzim Iya. mengadakan acara
makan sehat. Jadi semuanya dari kehidupan, restoran kehidupan. Ini bukan iklan ya, tapi ini semuanya nabati. Berarti Dagangnya vegetarian ya? nabati, ya, satenya nabati semuanya. Oh, buat vegetarian. Ya diadakan juga di sana. Ada. Bahannya mungkin jangan dari sana juga. Mungkin dari Bantaran itu bahan-bahan. Iya. Ya, mereka Ayo mari kita metik. mereka pinjam tempat ya gratis, bahkan tendanya pun saya siapkan. Oh, kirain ini Pak sambil di sana dimulai dari nol. Jadi dimulai dari memetik, memetik sendiri terus dimasak langsung di situ enggak ya Pak? Ini masih dalam konsep kita juga. Oh, Karena iya. kan Bantaran sama sekarang ini kan baru kita betulkan. Iya. Ya, konsep kita ke depan kan ada yang menyatakan Pak, buat aja wisata buah. Iya. Kalau wisata buah itu yang rawat harus tenaga ahli. Kalau yang metik nggak perlu ahli. Ya. Itu sih yang masalah Pak. Kalau Bapak ingin saya metik juga mungkin sekarang saya boleh Pak metik ke sana nggak apa-apa. Ya, bisa itu. Nggak usah ahli. Nggak usah ahli. Tapi tanpa ada sekolahnya pasti jadi ahli kan gitu. Iya. Soal penting itu tanpa sekolah pasti jadi ahli gitu. Iya. Kalau ngerawat itu kadang-kadang harus sekolah, ada, iya. harus praktek baru itu. Untuk metik Tapi kalau yang penting itu tidak sekolah tapi pasti jadi ahli gitu. sekali nyobain berhasil besok oh ya kayak gitu. Bener gitu mah tinggal pakai gantar atau kita naik atau gimana cara metiknya itu kan? Ya itu nanti ke depan memang kemarin punya pemikiran ke arah Iya. situ, cuman saya berpikir ini kan ada sekutu penanganan Iya. Gitu. Kalau enggak kita tanamin yang tanaman yang warna-warni itu yang kuning semuanya, ini merah semua, ini hijau semua. Jadi kalau dari atas kan seperti kayak di tengah-tengah kota Brussel itu kan kalau musim Iya. musim semi itu kan karpetnya dari semua tanaman ini. Paling tidak dari hamparan jauh itu kan terlihat. Iya. Gitu. Bagus ya Pak. Iya, jangannya begitu, yang murah meriah. Yang ngomongin Jadi selama berpuluh-puluh tahun tidak terlihat sama pemerintah ya Pak ya. Ya, Ya seperti sekarang menjadi seperti sekarang gitu ya. Kan itu selama berpuluh-puluh tahun tidak terlihat. Sekarang sudah dimulai sama Bapak baru terlihat. Mas ini mas mungkin seperti itu sekarang. Kan itu tujuan kita kan muatannya kan edukasi juga. Iya. Kan berpuluh-puluh tahun Pak. Ya. Dari dulu kan mana kepikiran soal seperti itu. Sekarang ternyata lihat seperti ini kan jadi benar-benar potensi wilayah kan. Betul. Dulu mah nggak ada mungkin potensi wilayah di situ. Sekarang kan kayak di pinggir pantai. Sekarang masyarakat yang jualan tetap setiap hari itu ada sekitar 12-an, 12 sampai 15 kan. Setiap hari. Setiap hari konsisten. Ya dari pagi sampai sore. Tapi kalau hari Sabtu, Minggu itu banyak. Sampai 78 tadi karena memang kapasitasnya hanya sebatas itu. Bukan hanya Citarum penanggulangan penanggulangan kemiskinan. semuanya ada loh di situ kan. Dari Refreshing, PMKM, ada peningkatan kualitas kesenangan. Iya ada kan. Sampah sudah ada Betul. bank sampah dan semuanya. Kata Pak Wagub kemarin Panganan kan ada. nyampaikan Jawa Barat ini kan 10 terbawah ya tingkat kebahagiaan. Tapi saya nggak tahu belum lihat ininya kan hasil surveinya kan. Tapi paling tidak saya kan membantu 0,00 sekian persen. Iya. Menjadi Membahagiakan 10 kan. masyarakat seputaran sektor 8 dengan tanpa biaya ya. Iya. Semoga besok mah udah ke 7, Ya. naik lagi nanti tahun depan lagi ke 5, dan akhirnya masyarakat Jawa Barat tuh udah bahagia nomor Bahagia. satu ya. Meskipun nggak punya duit bahagia gitu. Bahagia. Nggak ngerti itu surveinya dari mana ya? Kayaknya kalau masyarakat Jawa Barat itu kelihatannya Happy semua aja ya? tapi happy semua. Coba kalau misalnya di jalan, kayaknya jarang ada yang ini meskipun pas pulang baru kan. Kalau di luar tuh happy semua kan. Apa mereka ngadain sensus kebahagiaan ke rumah-rumah gitu atau gimana Ya, ya Pak? itu tim survei yang tahu. Iya. Kalau kita kan selama ini kan tidak ada masalah dengan hal itu. Kita di sini happy aja Pak. Ya, Happy-nya Paling 2 biasanya menit. kan orang Bandung mah ada segeri. Iya gitu kan, makanya kalau misalnya Jawa Barat, mungkin Jawa Barat itu sebelah mana ya itu? Kalau di Bandung sih enggak ya. Iya Pak,
Benar-benar Pak, menarik sekali Pak. Gimana kalau misalnya nanti kita ngobrol lagi, tapi kita pindah tempat Pak, sana Pak. Sambil ngeliat dong Pak. Harus. Boleh kan Pak? Harus ke sana. Jangan sampai nanti masyarakat ketika melihat kegiatan kita ini nanya, Mbak Yani sudah tahu sektor 8? Belum. Nah, berarti cuma ngomong saja. Mbak Yani sudah tahu sektor 8? Tenang, saya udah kenal sama dan nanti kalau kita kesana aja. Nanti Kita sangat senang. Itu malah senang. Yang paling bahayanya itu takut kehabisan parkir. nggak apa-apa, saya udah biasa jalan. Tapi saya nggak mau ngomong udah biasa jalan, takut jadi karma emang nanti nggak dapat parkir. Parkir baru kita buat untuk mobil. Untuk mobil udah ada ya? Ada. Sepeda parkir aman Pak? Kalau sepeda motor kita himbau dikunci ganda, tapi tetap petugas parkir ada. Kalau sepeda? Sepeda aman. Sepeda aman ya Pak? Ada tempat parkirnya khusus? Ada. Oh, ada ya Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi nanti kalau ke sana bisa sambil main sepeda ya Mas. Kalau nggak ada mobil pakai sepeda buat olahraga ya Pak. Oke Pak, senang banget bisa ketemu sama Bapak, bisa ngobrol banyak, menambah wawasan. Sebenarnya bukan menambah wawasan ya, mungkin sayangnya aja yang rada-rada kudet. Tapi nanti saya mau main ke sana, kita bikin podcast di sana ya Pak. Ya, kita tunggu. Hari apa Pak biasanya? Yang ada sepi lah Pak. Kalau misalnya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu ya lumayan lah hari Sabtu. Kalau agak-agak sepi ya hari Selasa, Rabu, Kamis. Oke Pak. Kalau Jumat sudah mulai agak ramai biasanya. Oh Jumat udah mulai Weekend ya. udah masuk hari weekend Iya. ya. Oke Pak, kalau gitu Pak, nanti sampai ketemu di sana ya Pak ya. Yang penting sekarang kita sudah menyampaikan sama semua Sobat Prabu di Bandung ini sekarang sudah ada Citarum Harum Icon Citarum Harum Sektor 8. Tempat yang paling oke, tempat yang paling keren, banyak spot-spot foto untuk kalian yang narsis-narsis yang pengen selfie-selfie ya Pak. Dan tempatnya nggak seperti tempat-tempat yang lainnya lah, spot selfie-nya beda dari yang lain. Dan jangan lupa kalau ke sana harus benar-benar jaga kebersihan karena di sana udah bersih banget. Kita tunggu di sana ya, nanti kita jajan-jajan karena tempat jajannya banyak, ada 70 katanya. Ya dong, kita harus meningkatkan semua sektor kan di sana. Oke Sobat Prabu, sampai ketemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.